Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita sembah Tuhan kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan, bersyukur Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada pemulihan yang baru Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu hadir bersama kami Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyi Kasih Allah yang tak berkesudahan. Lagu lama ya, tahu ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Hey. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Hey. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus sungguh baik, rahmat-Nya tak berkesudahan. Dia setia sungguh. Amin. Kau sungguh indah Tuhan Yesus. Kami rindukan Tuhan saat ini, Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan pertolongan-Mu saat itu. Kau sungguh baik Tuhan. Kami rasakan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kami saat ini. Kami ingin lebih dalam Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kita perantara Tuhan Yesus. Saat ini. Sorry lupa lagunya. Ya Pak. Kami rindu urapan Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat Ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat Ku sembahkan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat, ku rasakan saat Ku sembahkan. Saat ini Tuhan, saat ini, saat Tuhan, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ku rasakan saat Ku
menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Kau yang hanya. Haleluya. Ya Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan dari awal pagi ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu kesempatan saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan satu hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Sembah Kau sungguh manis Tuhan, Kau sungguh manis Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan, memuji-Mu Tuhan, dan ucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Halo, shalom semua, welcome home. Selesai liburan panjang ya, ketemu lagi. Halo semua, ini ada siapa ini yang sudah join? Oh, halo Susan. Ini Susan tadi. Halo. Ada Kohar, halo Kohar. Sudah di Solo ya? Shalom. Halo, halo. Halo, ada Hansen, Linda. Halo, shalom. Halo. Ya, halo Ci. Halo Yen, Yen. Ya, Ci, halo. Halo, Cekar juga, Cekar. Cekar. Ya, halo. Halo Yohana Wirawan. Yohana tok Pak Wirawan tok ini. Saya sendiri. Oke. Yuk, siapa yuk? Silakan sharing. Yang mau sharing, liburan panjang mengalami apa? Bisa angkat tangannya. Yang mau sharing. Ayo. Saya aja yang habis dulu. dari Bali. Sopo iki? Sopo sik iki? Kok Saya rebutan? duluan aja. Ya udah, ayo. Ya, puji Tuhan, saya liburannya tidak kemana-mana, tapi saya harus menghadapi si ketiga. Ya, Tuhan itu sungguh baik ya. Sebenarnya sih, ya kalau liburan kan memang identik biasanya kemana-mana gitu ya. Kalau enggak ya berkunjung ke rumah saudara atau kemana gitu. Nah ini saya dapat kesempatan saudara saya yang ke rumah saya gitu loh. Yang dimana dia itu yang biasanya setiap tahun itu pergi ke luar negeri, ke keliling gitu, tapi karena COVID dia kan parno gitu loh, satu keluarga parno gitu, benar-benar kayak takut banget, akhirnya ndak memutuskan ndak kemana-mana, sampai saat ini pun tetap ndak mau kemana-mana gitu loh. Ya akhirnya mereka bermain ke tempat saya gitu. Ya puji Tuhan saya dapat hiburan ya. Ya meskipun ndak kemana-mana, tapi keluarga saya ini ngibur saya, datang ke rumah, terus sempat bermain di apartemen juga, itu ya kemurahan Tuhan juga. Tapi mereka ndak mau berenang gitu loh. Nah kalau anak saya tetap berenang ya,
Ya karena saya merasa sih ya bukan mencobai, tapi memang dari awal COVID saya juga berenang terus gitu loh. Jadi ya bukan mencobai, tapi memang apa ya dalam nama Yesus lah, ndak kena apa-apa gitu loh. Nah terus ya puji Tuhan juga anak saya juga apa bisa renang itu gara-gara pas pandemi ini. Jadi dia karena sepi ya, jadi belajar terus gitu loh, belajar terus di apa dilatih terus ya sama papanya sehingga bisa renang gitu loh. Terus nah ini saya mau saksi ini yang setelah injeksi itu ya, saya kan dapat kesempatan sudah menjalani injeksi ketiga. Nah, ya puji Tuhan itu hasilnya sebenarnya belum foto ya, karena nanti foto akan dilakukan 3 minggu setelah injeksi ketiga. Nah, itu baru tahu hasil akuratnya seperti apa. Nah, terus keluarga juga doain semua, bantu doa juga untuk apa, beberapa ini apa, teman-teman di CG juga ikut bantu doa. Ya, saya mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan yang membalas ya kebaikan kalian semua. Terus apa, hasilnya setelah diinjeksi itu sekilas dokternya bilang sih, normal ya, enggak ada apa-apa, nanti dilihat hasil foto yang akan dilakukan 3 minggu lagi itu. Nah, terus dokternya juga bilang, sebelah kiri juga ternyata ada itu kan injeksinya saya di kanan ya. Nah, sebelah kiri bulan lalu itu bilangnya sudah apa kayak bercak itu sudah enggak ada gitu loh, sudah hilang. Nah, bulan ini yang kemarin tanggal 10 saya injeksi itu tiba-tiba dokternya bilang, "Oh, ini ternyata ada kayak gejala PVD gitu ya. Jadi perlu dipantau gitu loh." Nah, saya dapat kabar itu oh bulan yang pertama itu bulan pertama injeksi itu dia udah bilang sih yang mata kiri ada kayak bercak gitu loh. Jadi perlu dipantau. Terus bulan kedua itu injeksi kedua dia bilang oh bercaknya sudah hilang. Nah bulan ketiga ini dia bilang ada gejala PVD itu di mana ya itu tetap harus dipantau. Terus apa waktu saya dapat berita itu ya saya sama sekali enggak khawatir ya, enggak takut. Tapi saya tetap cerita juga sih sama Cima juga sama siapa Dewi juga. Itu sempat cerita ya. Saya cerita bukan bukan masalah apa ketakutan atau apa gitu. Saya cuman bilang eh, ada hasilnya itu gitu loh. Nah, di dalam hati saya bilang, "Tuhan, memang mata saya kanan bermasalah. Nah, kiri ini dokter bilang ada gejala gitu loh. Tapi saya sama sekali enggak mau khawatir, cuman pasrah. Tuhan pegang kendali semua itu loh. Dari kedua bola mata saya bilang gitu sama Tuhan. Dan apa? Saya merasakan ya sampai saat ini Tuhan itu begitu benar-benar nyata gitu loh. Mujizatnya tetap tetap ada, kuasanya tuh ada gitu. Tuhan tuh hidup dan saya percaya, saya pegang janji-janjinya setiap hari itu tak tumpangi tangan gitu. Seperti Cima juga ngomong tumpangi tangan juga. Nah, itu saya pegang itu terus gitu dan saya kan tetap ikut doa pagi juga setiap jam 5 pagi itu di gereja saya ya. Nah, itu saya tetap ikut itu setia dari awal awal kena ya, awal kena penyakit ini gitu loh. Sampai saat ini udah 3 bulan lebih saya ikut setiap jam 5 pagi saya ikut doa itu. Nah, itu setiap hari saya tumpangi dan saya merasa sih setiap hari ya ada kayak memang apa belum normal seutuhnya bisa apa lihat
seperti yang kiri, tapi saya percaya ya tetap saya percaya pada Tuhan. Tuhan itu akan pulihkan setiap hari demi hari itu dengan begitu sempurna gitu loh. Nah, mama saya juga bilang, dia yakin injeksi ini akan berakhir yang ketiga. Nah, saya imani itu juga. Memang kata dokter penyakit saya ini kan nggak bisa sembuh ya. Terus harus dilakukan tindakan injeksi itu. Tapi kan bisa dikurangi waktunya gitu aja. Mungkin waktunya biar tiap bulan bisa dikurangi, dijauhkan sampai 3 bulan, 4 bulan lagi gitu loh, baru injeksi lagi. Nah itu saya imani kata-kata orang tua saya, ya saya bilang, Tuhan, saya mau terakhir injeksi ketiga ini gitu. Saya juga ingin mengicipi sedikit mujizat Tuhan gitu loh. Kan selama ini kan saya enggak tahu sakit ya. Saya merasa itu dapat sakit ini tuh kayak ya apa ya? Karena saya itu lucu. Kan ini sedikit melenceng ya. Saya ini kan pernah ikut asuransi ya. Nah, asuransi itu saya ikut itu dari kalau enggak salah tahun 2013. Nah, 2013 kemudian saya tutup itu tahun 2020 enggak 2019 ya, lupa. Saya sekitar baru-barulah 2020-an gitu mungkin ya. Nah, pikir saya kan, oh kok selama ini enggak ada sakit ya. Jadi saya merasa, waduh, bayar asuransi tiap bulan tapi enggak merasakan itu ya manfaatnya, saya bilang gitu kan. Sama suami juga bilang ya udah harus ditutup, sama-sama bilang keputusan ditutup. Nah, pas ditutup terus yaitu tahun ini dapat sakit itu. Nah, itu ya enggak kebetulan ya, tapi ya memang kita bayar ini injeksi ini sama sekali enggak ada cover dari asuransi karena kan sudah ditutup. Kalau mau buat lagi pun ya enggak bisa gitu loh. Karena bukan maksudnya bisa ya, karena sudah ada sakit gitu loh. Jadi enggak bisa di-cover gitu loh. Untuk sakit saya sekarang ini gitu. Tapi ya saya puji Tuhan itu Tuhan sudah menyediakan semua dananya lewat orang tua juga, koko saya juga ada bantu gitu. Jadi ya saya juga suami saya yang tetap setia support terus gitu. Karena secara keuangan saya enggak bekerja, saya ibu rumah tangga, enggak kerja apa-apa gitu loh. Jadi ya suami yang kerja gitu. Jadi saya istilahnya itu pengangguran lah di rumah gitu loh. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu benar-benar sungguh baik, sudah mencukupi semua dana, sudah dicukupi bahkan lebih lah. Menurut saya itu sudah cukup puas lah gitulah. Itu berkat Tuhan yang saya dapat. Ya semoga saksian saya boleh menjadi berkat buat kalian semua. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you yo, salam sehat ya. Ingat usia kita sudah kepala berapa? Saya masih kepala 3 loh. Kita sudah mau kepala berapa ini? Kok masuk senior lah. Ayo berikutnya. Tadi yang mau sharing silakan. Langsung lanjut. Ayo Nah. Ayo Kak, cok kukur-kukur Kak. Apa sih dikukur? Tolong di bahasa Indonesia kan. Jadi garuk-garuk Kak. Ada Kak nanti Kak. Mau sharing libur Lebaran kemarin sih. Kemarin tuh libur Lebaran kemarin saya sama keluarga itu liburan ke Bali. Ya puji Tuhan sih
selama perjalanan itu lancar, sama berangkat itu ya lancar, mau naik kapal itu ya lancar, nggak terlalu antri. Tapi sebelum naik kapal itu sih hujannya deres gitu loh. Terus dalam hati tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, mbok ojo Tuhan, mbok jangan hujan dulu Tuhan, nanti ombaknya gede, aku takut, atau gitu kan ya sama Tuhan. Terus pokoknya minta hujannya berhenti ya lah, jangan hujan gitu loh. Ya puji Tuhan kok habis ngomong kayak gitu tuh hujan itu reda, terus langitnya cerah gitu loh. Jadi naik kapal itu ya nggak ngerasa no ombak, ya nggak ngerasa no apa gitu. Pokoknya asal toto selamat gitu, nggak apa-apa gitu loh ya. Terus setelah pokoknya singkat cerita dari Bali itu pas mau pulang itu paling ngerasa no perlindungan Tuhan tuh pas mau pulang. Sampai di situ Bondo itu kan pas mau pulang itu kan sudah malam ya, udah gelap gitu loh. Itu wis mungkin ya wis capek, diajak nginep ya enggak mau gitu ya yang nyupir. Jadi ya apa, jalanan wis gelap gitu, kayak mau mobil itu kayak mau tabrakan di truk gitu loh. Tapi ya kok untungnya belum nabrak itu sih iso menghindar gitu loh. Soalnya kan truknya itu kayak ngambil jalannya kita tuh kayak ke tengah banget gitu loh. Nah, kita mau ke kiri juga nggak bisa, apa wis jalannya wis entek gitu loh, sampai naik di tanah-tanah gitu ya kita mobilnya itu. Pokoknya habis itu pokoknya sudah dilindungi Tuhan, nggak sampai ketabrak wis ya. Itu sampai di Probolinggo lagi apa itu kayak mau nabrak apa pembatas jalan itu loh, beton yang di tengah-tengah jalan itu loh. Itu nggak kelihatan itu beton di tengah jalan itu. Titik mana itu rasanya wis nubruk gitu loh, rasanya wis nubruk itu, tapi untungnya sih isok menghindar gitu loh ya. Pokoknya ya selama perjalanan itu wis kosel kok ya ono ae kayak 2 kali kejadian kayak mau nabrak lah kok gitu. Tapi ya untungnya puji Tuhan itu dilindungi gitu loh sama Tuhan. Terus ya sampai Surabaya, sampai rumah itu jam 2 subuh sih ya. Ya puji Tuhan sih. Selamat gitu loh. Nggak celaka ya, pokoknya disertailah, dilindungi sama Tuhan gitu aja. Luar biasa ya Dok ya, masih bisa sege, jangan dilindungi Tuhan. Iya, iya. Ada lagi yang mau sharing? Kesaksian? Ada lagi? Oke, aku tadi waktu sharingnya Yohana, aku ingat. Aku ini sudah pernah sharing kayaknya hal itu, tapi tadi ingat. Saat kita itu diberi sakit, atau maksudnya bukan diberi ya, kita mengalami, kita mengalami sakit, lalu kita meminta kesembuhan kan, kadang itu memang seringkali hasil medisnya itu kan tidak sesuai, tetapi sebenarnya meskipun hasil medisnya tidak sesuai, tetapi sampai saat ini kan kita itu masih bisa hidup kan. Oh Lung, mau sharing toh? Ya bener ya, itu angkat tangan toh ya. Apa dada-dada yuk. Vivi, Ceh. Vivi. Tapi Ceh selesai dulu aja, gak enak. Enggak apa-apa. Kamu aja. Aku masih bisa nanti. Aku penting ini. Ayo, Vi. Wah, ini udah waktu banyak nih. Jadi berapa bulan yang lalu itu, enggak sih, 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Bulan kemarin itu Vivi tuh ngerasa dari pundak sampai pinggang, dek pinggang bawah sini loh, Ceh. Itu sakitnya luar biasa, sampai nek buat tarik nafas itu sakit. Terus mari gitu, itu wis
berjalan terus Vivi sampai ngomong belung-belung, kok opo oh ya kok aku ini dari pundak sebelah kanan sampai bawah ini sakit terus buat tarik nafas ya sakit. Saya coba dikeriki ae, dikeriin belung-belung. Mari gitu dikeriki, merah sih mestine. Oh ya wis lah paling masuk angin. Tapi tetap sakit buat tarik nafas ya sakit pol sampean. Terus mari gitu pas pas kemarin Jumat Agung hari Kamis itu Vivi olahraga kepleset ceblok, akhirnya sebelah kiri kena pisan, sakit pisan sampai kaki itu bengkak kan. Jadi nyeles itu sambil jalan ikut diseret, bawa tas gede diseret mbek. Pasti kan customer tanya, loh, opo kok jalanmu diseret? Iya, kakiku bengkak, mbek pinggangku iki sakit kabeh. Loh gitu ya kerja. Iya, gak apa-apa kan besok ya libur, pikirnya gitu kan. Terus sudah gitu Jumat Agung itu Vivi ibadah. Terus kan KKR kesembuhan, ada KKR kesembuhannya juga. Lah Vivi ku berdoa di situ ya buat kesehatannya Vivi, buat lunglung. Lah pinggang itu saya sakit pinggang itu saya sakit tapi kaki ndak, kaki wis gak kerasa sakit blas. Lah mari gitu lunglung lah bilang wis yo gak usah nanti hari Minggu gak usah ke gereja, wis kita di rumah ae toh yo wis mari ke gereja kemarin Jumat Agung. Terus pas mepet jam itu Vivi ngomong ke gereja yuk, tak mau gitu. Terus lunglung ngomong nek kamu dapat sesuatu ngomong gitu lunglung. Terus mari gitu yo enggak sih kok, cuma aku kok kepengen ae wis kepengen ke gereja. Terus kan pas tepak kan ono Cek Ima ono arek-arek lainnya di sana gitu no kan, ayo wis kok ke gereja wis mepet lunglung ngomel biasanya kan. Terus mari gitu deh ngomong sebelum berangkat gereja itu lunglung ngomong aku nanti itu ya marine lebaran kamu sediakan waktu buat aku soalnya aku mau operasi mau ini mau itu. Lah Vivi tuh ngomong cembe lunglung, lah kamu kemarin KKR enggak doa ya doa lah. Loh kamu gak doa minta mbek Tuhan maksudnya yo gak usah nggak operasi, gak usah apa itu wis sehat. Terus lunglung ngomong, loh orang doa kan dikasih sembuh atau enggak kan ya terserah Tuhan, itu kan kesembuhan atau apa kan kedaulatan Tuhan. Loh kita gak bisa maksa, lunglung ngomong gitu. Vivi batin dalam hati, orang kok gak duwe iman, mbok yo iman ngono lho sing gede. Nek iman nek gak usah operasi aku waras batune ilang kabeh dalam hati ceng grundel kan. Wes mari gitu sampai ternyata sampai di gereja pas khotbah itu Vivi denger terus pas doa itu kok yo malah Vivi sing kena kan. Vivi yo lola podo kamu KKR doa tapi kamu yo pinggangmu sakit, berarti kan imanmu yo gak gede juga ya kan. Jadi kayak di situ tuh kayak ditantang gitu loh. Ya wes sekarang memangnya imanmu gede yo, kamu harus yakin nih kamu sembuh. Lah pas doane itu ya tepak. Kok Philip itu doa buat pinggang ya, sing urusan pinggang apa rasa iya itu. Lah Vivi itu nggak maju, kan disuruh maju. Tapi Vivi itu di tempat itu ngerasa koyo Vivi minta ampun be Tuhan, ya wis Tuhan minta ampun, aku itu gak boleh ngurusi imane orang, aku harus ya wis imanku dewek loh sing harus aku perhatikno, ndak usah tengok-tengok imane bojoku, imane apa wis terserah mereka. Jadi cuma gini tok, ya Tuhan, aku beriman Tuhan, ampuni aku percaya saat ini aku sembuh. Wis, Vivi cuma gitu tok, Teh. Jadi itu keringet iku koyo keringet iku meluncur gitu loh, Teh. Keringet terus koyo panas gitu rasanya. Jadi Vivi wis gak peduli apa sampai Vivi tahu kok Philip itu suruh maju kan, orang-orang sing sakit itu maju. Terus mari gitu Vivi cuma di tempat itu Vivi ngerasakno benar-benar nikmati hadirat Tuhan, benar-benar wis yes Tuhan aku berserah wis tak serahno semua sakit penyakit apapun ada di aku percaya aku saat ini sembuh wis. Mari gitu wis amin. Terus Vivi ini cerita ngomong mbek lunglung, terus dari katane lunglung, tadi loh kok Philip itu rasanya ngomong ada seorang wanita yang sudah disembuhkan. Lah Vivi ini penasaran, Cek, maksudnya beneran apa enggak? Itu katanya lunglung, mestinya ada kok Philip itu ada ngomong,
tapi ada seseorang sing wis tak sembuh, ada seseorang yang sudah sembuh disuruh maju. Mungkin itu berarti kamu, lu ngomong gitu. Loh, kok niku tenanan tah? Wis gak sakit blas? Enggak kok, gak sakit sama sekali, Cek. Gua tarik nafas itu pun ya panjang, bener-bener gak kroso blas, beneran kok. Aku gak sakit sama sekali kok. Sampai sak gitu nih loh, Cek. Sampai Vivi ngomong, wih, iya ya kok memang ya aku bersalah tadi soalnya aku batin ngilokno imanmu. Berarti aku sekarang gak boleh nganui imannya seseorang kayak gitu. Terus kemarin pas waktu Cece nge-share nek mau CG itu loh, Vivi kan sharing deh Cece kan. Terus kan Cece ngomong, "Jok lali yo Vi, nanti kamu pas bisa raya inget no kamu sharing gitu kan." Nah Vivi ngomong mbak Lunglung, waduh kok nanti aku sharing lagi, aku ikut sungkan kok nek sharing terus. Vivi ngomong gitu mbak Lunglung. Lah kok hari Sabtu nih Vivi ku moro-moro dadane suwakit suwakit gitu. Terus mateng kon kok suwakit temen sampai Vivi gak kuat nangis sampai area itu bingung kabeh kan. Lah terus hari Minggu nih aku ke gereja itu pas pendeta Bernard kan. Terus pas pendeta Bernard itu ya doain juga gitu loh, doain sing orang-orang sakit itu loh suruh ditaruh di tangannya kan. Vivi doa, Vivi nangis, Vivi minta ampun. Ya ndek situ juga kayak Vivi kayak diilingno gini loh. Sekarang kamu ngerasakno sakit juga kan. Maksudnya Vivi kan kayak loh, kamu mari dapat kesembuhan, kamu mari dapat berkat. Memang berkat gak semuanya itu harus berkat materi, tapi kan itu juga berkat kan kamu kesembuhan. Ngapain kamu gak mau sharing gitu loh, kayak diilingno. Kok kon gak kelem sharing, terus sekarang Vivi ngerasakno sakit. Ya wes, sekarang imanmu sama ndak dengan sing kemarin? Kayak digitukno gitu loh, Kayak Vivi, hah? Iya ya Tuhan. Kalau sing kemarin berbulan-bulan aku ngerasakno sakit luar biasa Tuhan, saat itu juga sembuhno aku. Berarti saat ini juga sama, Tuhan akan sembuhno Vivi. Lah pas doa itu, moro-moro sakit lagi, Jadi wah kita luar biasa sampai Vivi itu mau duduk. Tapi Vivi kan izin toh ya, misalnya duduk. Jadi Vivi wis berdiri, tetap berdiri, tapi tangan iku wadem nemen badan iku sakit men. Sampai aduh Tuhan, rasanya gak kuat. Loh kok ya pas tepak itu Pak Bernate suruh ditaruh dek sing sakit. Vivi nangis deh sampai rasanya, aduh Tuhan, kok sakit ya. Tapi moro-moro kayak lagi-lagi kayak ada setruman gitu loh. Jadi Vivi kadang nek cerita, iki aku cerita gombesi apa-apa kayak takutnya kan ya bang namanya manusia kan. Terus Vivi cuma ya wislah Tuhan, aku ya percaya dengan iman yang sama Tuhan. Aku percaya saat ini aku sembuh dengan iman yang sama. Vivi cuma gitu toh, Lah, moro-moro gak sakit, Biar sing waktu hari Sabtu sakit itu tak pegang sih kroso sakit. Lah, kemarin Minggu tak pegang gak sakit sama sekali sampai waktu hari Sabtu itu Vivi ngomong lung kok pegangan sih kok ono benjolannya atau apa. Gak ono benjolan, mungkin karena ototmu ae katanya lung gitu kan. Lah, hari Minggu itu bener-bener tak pegang gak sakit sama sekali, Tapi sampai aduh Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Ya wis lah, aku harus sharing. Makanya tadi aku koyo iblis koyo wis gak usah sharing, kok ya moro-moro ngangkat tangan, harus sharing. Itu sih. Semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih ya, Vi. Nah, yang ini dikon sharing gampang loh ya. Itu dia diterjemahkan dulu bahasa Gombes. Lanjut Vi, lanjut sekali ya. Kenapa Susan? Gara-gara dengar Vivi sharing, saya juga harus sharing. Takut. Oh, luar biasa. Silakan. Silakan. Maunya Saya juga mau sharing, jadi takut. Iya, jadi takut juga. Bukan takut gimana, tapi saya lupa minggu lalu saya itu ke GM, ke Galaxy Mall, karena mau jemput anak, terus keliling-keliling di bawah sebentar, bukan keliling lah, cuma memang lagi jalan gitu sampai lewat food court. Waktu lewat food court itu langsung pulang gitu.
Nah, begitu waktu lewat food court itu saya udah langsung merasa kok nggak enak banget. Auranya tuh kayaknya energinya kok nggak enak banget gitu. Terus begitu sampai ke mobil, saya sudah mulai nggak enak badan. Sampai langsung pulang ke rumah, terus kok rasanya kok sakit gitu. Tapi sakitnya itu bukan kayak penyakit ya, bukan karena sakit kepala atau apa, tapi feel like kok kayaknya virusnya banyak apa. Pulang udah langsung keramas, mandi semuanya gitu. Tetap nggak enak badan, tapi tahu ada kayaknya energinya jelek banget. Tapi anyway, saya bawa dalam doa biasa dan bawa tidur udah sembuh gitu. Terus cuman selama 1 minggu ini tadi baru cerita bahwa saya itu jadi takut ke Galaxy Mall gitu karena the feeling itu beda banget deh gitu. Jadi ada satu ketakutan kayaknya saya nggak berani lagi deh ke food court itu, kayak ada kuasa gelap ya yang Susan rasakan di sana gitu. Dan tapi tidak mengikuti saya karena waktu sampai di rumah saya mandi semua terus saya bawa dalam doa gitu dan then it's gone gitu. Nah, hari ini saya ke gudang kebetulan. Saya belum pernah ke gudang ini, baru pertama kali. Dan saya tidak turun dari gudang, saya cuma di mobil karena mereka cuma ambil sampel gitu. Nah, waktu di gudang itu saya juga melihatnya itu kok hitam semua gitu. Cuma melihat stack-stack goni-goni yang putih. But the rest of it itu semuanya hitam. Anyway, saya nggak ngomong apa, paling cuma 10 menit ya saya di mobil. Saya yang nyetir gitu, keluar, habis itu kita harus ke pabrik ya, ke visit customer. Nah, ke pabrik, OTW ke pabrik itu saya udah langsung nggak enak badan. Lagi-lagi perasaan itu sama, langsung saya demam, mata saya berair-air gitu. Terus saya sudah mikir, ini kenapa lagi ya gitu loh. Kayaknya saya nggak mau bernegatif ya, selalu berpikir negatif bahwa di situ kayaknya tidak bersih deh gitu. Kayaknya ada kuasa gelap juga. Terus nyari-nyari, kan mau doa ya, sambil nyetir itu saya mau doa gitu. Nyari-nyari kok salib saya nggak ada gitu loh. Rupanya salib saya kok bisa di belakang gitu kan. Maksudnya kok aneh ya, kok bisa sampai lari ke belakang. Nyari-nyari loh kok nggak ada gitu. Habis itu ya udah saya bawa dalam doa. Nah, waktu sesudah doa, saya udah doa, Tuhan tengking semua kuasa gelap, iblis dari ini, bungkus saya dengan Roh Kudus, jaga aku. Pokoknya saya udah doa, tapi saya diem gitu ya. Diem, karena kan tidak enak ya, pemilik gudangnya ada di sebelah saya gitu. Terus teman saya bilang, iya sih, memang sih, dia bilang, di gudang saya itu penunggunya banyak, dia bilang gitu. Terus saya diem aja kan, oh ya gitu, iya dia bilang, sekarang sisa 3 gitu. Saya bilang iya kok, saya bilang saya langsung merasa nggak enak badan banget, saya bilang gitu. Terus saya bilang ya tapi saya sudah doa dan singkat cerita setelah doa I feel much better, terus saya bisa melanjutkan aktivitas saya, visit customer sampai sore ini. Sore ini saya juga merasa tadi juga doa lagi gitu ya. Intinya saya cuma berdoa terus, saya rasa that is the only solution gitu ya. Disuruh tidur, saya nggak bisa tidur gitu. Sekarang masih ada sedikit kayak pegel-pegel di sini, kayak sakit di sini ya. Tapi besok pagi saya harus ke gudang lagi karena ada mau ketemu buyer dari Cina gitu loh. Jadi saya harus jadi translatornya gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ke sana lagi. Cuma tadi waktu ditanya besok mau ke sana lagi, bisa nggak gitu. Saya pikir ya ayo, saya bilang gitu. Dalam hati saya pikir ya besok saya akan ke sana lagi. Tapi saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, saya nggak akan takut, saya bilang. Nanti sampai di sana saya akan doa, mungkin saya akan doakan mereka juga. Tapi saya percaya banget Tuhan menyertai saya dan Tuhan pasti jaga saya, itu aja. Itu aja Ima, thank you. Thank you San, thank you sharingnya. Kalau yang itu tadi aku mau nambahin Vivi, ini nambahin Susan ya. Jangan khawatir, kadang memang kita bisa merasakan beberapa, sebagian kita setelah lahir baru bisa merasakan kayak gitu. Ini kayak Adrian juga gitu, setelah dia dibaptis lahir baru, aku pacaran sama dia, isinya cuma
Kalau gini ya repot Pak. Jadi dia dibawa kemana-mana bisa kerasa. Tapi satu hal seperti ini, kalau kita ada seperti itu, jangan khawatir, minta tutup bungkus darah Yesus. Udah, itu sudah cukup kok. Itu benar-benar sudah lebih dari cukup. Tidak akan ada apa-apa. Dan memang betul, maksudnya banyak tempat juga kita kan nggak bisa tahu dimanapun ya seperti apa. Ini juga buat kita, kalau kita kemana-mana, kita memang harus melakukan pekerjaan itu dan harus pergi ke tempat itu, ke customer, ke klien, ke supplier, melihat banyak hal. Kita minta tutup bungkus kuasa darah Yesus. Tuhan, aku hanya mau melihat apa yang Tuhan mau aku lihat. Sudah itu aja. Jadi itu buat yang lain juga ya. Kita percaya Tuhan kita lebih besar, seperti tadi Susan bilang. Amin. Oke, thank you ya, hari ini sharingnya luar biasa. Vivi, ditunggu next sharingnya ya, Vi. Ingat, Vi. Mana Vivi? Mandi, Ce, mandi. Mandi, bar sharing mandi ya. Baru datang kantor tadi. Iya, Ce. Aku mau sharing juga. Mana kok Hara? Nutut apa enggak? Nutut apa enggak waktunya? Nutut kok. Gak Nutut nutut ya? kok. Jam Nutut? piro iki ya? Kan nutut ya? Minggu depan aja. Next saya kok. Yo, next aja. Kamu kan tiap minggu selalu bisa sharing. Oke, sip. Sip kok, thank you. Ayo kita mulai firman, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya ketika kami berkumpul atas nama-Mu Tuhan, ada urapan yang baru daripada Engkau Tuhan. Buka setiap mata rohani kami sehingga kami bisa melihat tuntunan-Mu, kami bisa melihat Engkau, kami bisa melihat bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Celikkan Tuhan, buka setiap selubung kebebalan kami di dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang mudah diajar, hati yang mudah diarahkan, hati yang lembut Tuhan. Dan firman-Mu itu berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat, di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, hari ini saya mau sharingkan tentang melatih telinga roh dan kepekaan. Bulan ini GMS itu mengambil tema melatih telinga roh dan kepekaan. Jadi dari gereja kita itu merindukan setiap dari jemaat, dari setiap kita itu mengalami pertumbuhan untuk mengenal suara Tuhan, lebih lagi peka akan suara Roh Kudus itu. Siapa sih yang nggak pingin peka, lebih peka lagi sama suara Roh Kudus? Aku juga pingin kok. Aku juga ingin lebih lagi peka gitu loh ya. Nah, di sini kan judulnya melatih telinga roh dan kepekaan. Beberapa ini aku ambil juga dari impartasi dari Pastor Philip juga. Jadi apa itu telinga roh? Telinga roh itu ketika kita terima Tuhan Yesus ya. Ketika kita itu terima Tuhan Yesus, kita menerima dari hatinya. Setiap kita itu punya telinga roh gitu loh. Kita itu seperti dibukakan. Kenapa? Karena kita ini sudah jadi anaknya Tuhan. Telinga roh itu adalah suatu kapasitas untuk menangkap sinyal Tuhan dan agar mendapat tuntunan secara nyata. Jadi dari situ kita itu diberikan telinga roh supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan Bapa kita, supaya kita itu bisa menangkap rambu-rambu Tuhan dan bisa belajar dewasa mengartikan. Kenapa setiap anak Tuhan begitu dia menerima Yesus, pasti dalam hidupnya akan dituntun, dia akan dituntun semakin peka. Seharusnya kita semakin belajar dewasa untuk menangkap sinyal Tuhan gitu, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di dalam untuk menangkap suara Tuhan, tuntunan Tuhan itu juga kita tidak boleh ngawur sebagai anak Tuhan.
Tidak boleh asal peka-pekaan atau asal menerima atau kita menerima sesuatu asal dimakan mentah-mentah gitu loh. Kita berjalan sama Tuhan itu juga ada istilahnya, ada pondasi dasarnya supaya kita ini tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri ya. Istilahnya itu tidak ngeroh, tapi juga tidak menolak suara Tuhan. Tidak begitu kita jadi anak Tuhan itu sangat luar biasa, kita punya Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sangat disayangkan kalau misalnya dari kita ini sampai sekarang itu belum belajar untuk mengenali suara Bapa di surga. Ya, ayo rindukan lagi untuk lebih peka dengan suara Tuhan ya. Jadi ada 3 dasar pondasi agar kita itu mendengar lebih mendengar suara Tuhan tapi dengan pondasi yang benar. Jadi bukan asal-asalan gitu loh, bukan asal ngeroh gitu. Bukan juga kita supaya kita balance ya. Pondasi yang pertama itu adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita itu bangun hubungan dengan Tuhan itu yang membuat kita itu semakin peka, pengertian kita itu semakin dalam. Kita ingat kan contoh anak-anak Skewa itu yang melihat Paulus melakukan mujizat. Anak Skewa ini kan dia mengikuti Paulus. Itu mungkin seperti orang yang secara fisik dia itu Kristen. Ya kan, dia ikut Paulus toh, melihat Paulus melakukan mujizat, Paulus ke sini ke sana, tetapi anak-anak Skewa ini tidak bisa membedakan ini Tuhan atau tidak. Dia melihat bahwa kuasa yang dilakukan Paulus ini itu kuasa kayak kuasa mistis biasa yang bisa dipelajari, bisa dibeli bahkan. Jadi kita tahu kalau kepekaan dengan Tuhan itu bukan didapat dari metode seminar. Kepekaan itu diberikan kepada semua orang, kepada kita. Kepekaan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita semua, berlandaskan hubungan kita kepada Tuhan. Dasarnya itu hubungan. Jadi jangan pernah kita itu kayak gini loh, aku tuh enggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Kita jalin hubungan dengan Tuhan karena Tuhan tuh terlebih rindu berkomunikasi dengan kita. Tuhan tuh rindu berkomunikasi karena kita itu anak-anaknya. Saya kasih suatu ayat dasarnya ya di Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Oke. Tak bacakan ya. Ini adalah suatu dasar Alkitab tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dulu kita ini yang jauh, kita ini yang belum dekat sama Kristus, kita ini sudah diperdamaikan, sudah runtuh. Jadi kalau dulu kita itu berdoa misalnya minta perantara, sudah enggak perlu. Kita ini sudah dekat karena darah Yesus. Dari situlah kita tahu bahwa kepekaan itu diberikan kepada semua orang. Kita ini sudah diberikan telinga roh oleh Tuhan.
Tinggal kita ini mau lebih peka dengan kita ini semakin menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau kita suami istri aja tidak menjalin hubungan, kan komunikasinya buruk, otomatis hubungannya kan menjadi tidak dekat. Demikian juga dengan Bapa di surga. Kalau kita itu tidak membangun hubungan, kita juga tidak bisa membedakan. Kita malah tidak bisa membedakan ini suara Tuhan, apa suara diri sendiri, apa suara iblis, kan bingung kan ya. Ini benar ta? Ini kayak gini. Jadi ada, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa mengenali. Seperti hubungan suami istri, kalau kita semakin banyak berkomunikasi dengan suami kita atau dengan istri kita bisa mengenali maunya apa, kita bisa mengenali maksudnya apa tanpa perlu menebak-nebak lebih lagi gitu. Mungkin kalau semakin kita dekat, Roh Kudus ada berbicara di hati, cuma itu loh, coba kita sudah tahu maksudnya apa, karena kita mempunyai landasan hubungan. Jadi kepekaan suara Tuhan itu berlandaskan hubungan, bukan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan peka-pekaan atau ya aku dengar suara Tuhan gini, bukan, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan jika kita ingin mendengar suara Tuhan lebih tajam lagi. Luangkan ya waktu kita setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Entah itu membaca Alkitab, entah itu memuji Tuhan, tetapi kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Setiap saat kita membangun. Aku ingat dulu waktu papiku bertobat, papiku kan waktu itu sakit dan sudah pensiun. Jadi pendeta itu dari Pati ya, itu datang, dia kasih suatu nasihat yang bagus untuk seorang jiwa baru. Jadi papiku itu karena beragama lain, jadi sama sekali nggak tahu. Jadi dikasih tahu sama pendetanya waktu itu, Pak Suban. Pak Suban, aku ingat namanya, tiba-tiba Pak Suban bilang seperti ini, Om nanti itu ya kalau komunikasi sama Tuhan tuh 24 jam. Jadi omnya kalau mau mandi enggak apa-apa, bilang aja Tuhan aku mau mandi. Itu suatu dasar hubungan yang untuk suatu jiwa baru ini. Jadi papiku tuh langsung merasa bahwa Tuhan itu deket ya. Oh ya, iya. Bilang aja Om saya mau mandi, Tuhan jagai aku supaya aku enggak kepleset. Om bilang aja gitu, nanti mau makan, komunikasi lagi. Aku dengar waktu itu, waktu pendetanya bilang gitu, oh ya seperti ini ya, bagus. Jadi papiku tuh diajari bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dari situ itu aku melihat perubahannya papiku gitu loh. Dari dia membangun hubungan, dia selalu berkomunikasi. Dari situ itu Isa Kroso pernah bilang ke aku juga kan papiku, aku kok kemarin kroso ndek hatiku kroso kayak ada apa istilahnya, mungkin karena nggak tahu kata istilah damai sejahtera, karena papiku tuh non Kristen juga, jadi istilah kekristenan kayak damai sejahtera, sukacita itu nggak tahu. Jadi dia cuma bilang di hatiku tuh kayak ada yang mengalir, ada yang adem istilahnya gitu ya, adem gitu, tapi itu sebenarnya kan damai sejahtera. Nah, seperti itu membangun hubungan itu berkomunikasi 24 jam. Di hati kita bisa tanya ke Tuhan, Tuhan ini apa ya? Oh, Tuhan itu apa? Bisa berkomunikasi terus. Oke. Lalu yang kedua, pondasi yang kedua adalah sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maksudnya itu melalui Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang berbicara adalah Roh Tuhan yang berbicara melalui kita, jadi pengantara kita. Mengapa melalui roh? Karena Allah kita itu roh. Kita buka yuk di 1 Korintus 2 ayat 11. Tak bukakan ini ya, tak bacakan ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri?
yang ada di dalam dia, demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada Roh Allah. Tidak ada yang tahu Bapa seperti apa selain daripada Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Kita buka Roma 8, 26 sampai 28. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau ditanya, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi, Roh Kudus itu membantu kita ketika kita berada dalam, kita tidak bisa berdoa, kita ada dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, kita minta Roh Kudus. Kalau mau membaca tentang Roh Kudus itu ada bukunya Pastor Philip ya, Holy Spirit My Best Friend, itu bagus. Itu bagus, itu membuat kita itu istilahnya hati kita jadi rindu lagi gitu loh. Jadi meluap-luap lagi. Apa sih Roh Kudus ini? Tidak kita bahas hari ini. Tapi Roh Kudus itu yang Tuhan berikan, itu yang membantu kita berdoa. Jadi sembah Tuhan, ingin lebih peka lagi, kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi tidak bisa kita ini di dalam ada orang-orang yang kalau mau berdoa dengar suara Tuhan kosongkan pikiran, itu sudah salah, itu melenceng. Jadi yang benar adalah berdoa di dalam Roh Kudus, bukan mengosongkan pikiran gitu loh. Tanpa Roh Kudus, manusia roh kita tidak tahu dan tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi mendengar suara Tuhan hanya lewat roh dan kebenaran ya. Mendengar suara Tuhan itu lewat Roh Kudus yang menuntun kita, bukan mengosongkan pikiran, tapi lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memperkuat persekutuan kita dengan Bapa. Dari Roh Kudus itu di hati kita, ketika kita berdoa, kita itu bisa memanggil Tuhan itu Bapa, Aba. Itu karena Roh Kudus yang memberi kesaksian. Ini loh Bapakmu, nah ini loh Bapamu. Kita ada kesaksian, ya Tuhan, ya Bapa. Ya. Jadi yang kedua pondasi itu berdoa ya melalui roh dan kebenaran, yaitu melalui Roh Kudus. Oke, pondasi yang ketiga, melatih telinga roh dan kepekaan, latih telinga kita dengan firman. Kepekaan itu tidak menggantikan firman. Meskipun ada orang mengaku dengar suara Tuhan tidak perlu baca firman. Jangan menganggap remeh Alkitab ya, karena Alkitab itu yang melatih kita peka. Jadi setelah kita dapat suara Tuhan, dapat tuntunan dapat tuntunan suara Roh Kudus, nanti kita wes enggak usah baca Alkitab lah. Loh, kepekaan itu tidak menggantikan firman Tuhan. Pondasinya itu harus firman. Hubungan dengan Tuhan juga aman gitu. Nah, kita ini kan tidak cari suara-suara ya, tapi kita ini kalau langsung kontak ke listriknya ya itu ke firman Tuhan. Nanti melalui firman itu Tuhan akan berbicara dengan kita. Pokoknya setia ya, wes, setia baca firman, setia berdoa, baca firman, dengerin, menyembah Tuhan, setia aja. Kalau merasa yang sampai saat ini belum mendengar suara Tuhan, setia aja. Nanti lama-lama pada saatnya Roh Kudus itu nanti akan memberikan suara kepada kita, memberikan suatu kesaksian, memberikan tuntunan. Yang penting itu setia aja. Ya, banyak hal-hal yang kita tidak tahu, tapi saat firman Tuhan direnungkan, itu kita dibukakan banyak hal. Saya ingat sih kejadian
ini yang tadi sebenarnya poin nomor 2 ya, melalui Roh Kudus, berdoa melalui Roh Kudus. Jadi aku pernah waktu itu sempat berpikir kalau ini loh, surat tanah rumah Pati kan harusnya yang aku pegang itu hilang. Itu aku terus begitu aku tahu tak cari nggak ada, aku tuh sempat stres. Nah, aku stresku ini kali ini kalau misalnya agak stres, agak serius, biasanya rodok demam. Begitu tahu hilang, waduh surat tanah kok hilang. Ya opo, kalau surat tanah hilang kan otomatis harus mengurus toh ya, mengurus. Aku sampai browsing tak lihat 3 bulan nanti ke ini apa pengadilan, lalu harus ke ini kan sekitar lingkungan itu toh, minta ini diukur dan lain-lain. Terus berarti kan aku harus di luar kota cukup lama. Jadi aku mikir, waduh, itu tak bongkar gitu loh. Jadi aku terus mikir, wah ini pasti hilang nih, apa ya, surat tanah hilang ya. Aku nggak pernah ya, baru kali itu aku merasa mengalami surat tanah hilang kan mengurusnya agak ribet. Harus keluar kota. Jadi aku browsing cari tahu apa. Nah, terus malam-malam ini aku kan kepikiran, Tuhan, surat tanah kok hilang Tuhan, cek nemennya aku nanti harus keluar kota 3 bulan, harus stay di Pati ke pengadilan, lagi aku nggak ada koneksi. Papiku tak inget-inget lagi koneksi papiku dulu siapa ya, apa-apa kayak gitu kan. Nah, saat aku tuh kayak gitu, mungkin makanya kalau kita itu terlalu panik, terlalu takut, biasanya enggak dengar suara Tuhan. Benar enggak? Biasanya yang dengar suara apa? Suara diri sendiri, suara anak takut. Nah, waktu aku seperti itu, aku tuh agak dengar ya, samar-samar di hati yang paling dalam, itu kayak gini loh. Ya kayak dengar samar-samar gini, enggak usah berdoa buat surat tanahmu. Maksudnya surat tanahnya enggak perlu didoakan gitu. Tapi kan enggak masuk akal ya. Maksudnya itu surat tanah kok hilang kan harusnya berdoa untuk prosesnya. Tapi itu ada kroso di hatiku, enggak usah didoakan. Maksudnya enggak usah dilanjutkan gitu loh, enggak usah lanjut berdoa. Cuman karena aku sudah mikirnya kejauhan, ya surat tanah hilang. Wah, ya apa ya? Iki aku sing diserai surat tanah kok hilang. Bisa bener-bener itu gawat, pikirannya jauh. Nah, waktu itu aku ada kroso sedikit, cuma tak tepis karena ya aku rasa koyoke kok enggak mungkin lah ya. Mosok enggak usah berdoa lagi, kayak sudah enggak usah berdoa lagi soal surat tanah. Nah, terus besok itu ceceku itu kan ya podo ae bingung nyari itu, terus dia bilang gini, "Mah, coba sih tanya ke salah satu saudaraku gitu loh. BE katut ikut itu surat tanahnya. Tapi kan nggak mungkin, dalam pikiranku nggak mungkin karena memang waktu itu sudah diserah ke aku ketika kokoku nggak ada. Terus ya wis lah iseng ae. Ada ndak surat tanahnya? Modelnya kayak apa? Dia tanya modelnya kayak apa? Berarti kan ya udah tahu kan ya. Terus aku kalau enggak salah warnanya hijau. Aku ngomong gitu, warnanya hijau kan, surat tanah warnanya hijau. Terus dia ngomong, "Oh, hijau ya? Iya, bentar ya." Terus malah gitu agak siang di foto ini tas surat tanahnya. Aku langsung lega, waktu itu langsung rasanya, aduh puji Tuhan. Nah, malah kayak gini loh. Roh Kudus itu ketika kita belajar untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus itu menuntun hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kita pikir apa ya? Menurut kita itu kita harus doakan, ternyata Roh Kudus itu sebenarnya sudah ngomong dari kapan hari, enggak usah didoakan lagi, enggak usah berdoa lagi. Istilahnya kan sudah ketemu. Kamu tuh enggak usah berdoa, enggak usah stres, enggak usah nangis-nangis. Surat tanah itu sudah ada, tapi aku ini kan enggak mendengarkan. Nah, itu loh betapa luar biasanya Roh Kudus itu, dia berdoa dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan dan menjawab apa yang doa-doa kita ketika kita itu enggak bisa berdoa lagi. Itu salah satu hal di mana sangat luar biasa kita menjalin hubungan dengan Tuhan, semakin dekat dengan Roh Kudus, kita itu
semakin peka dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya, jadi latih hubungan kita dengan Tuhan, juga latih telinga kita dengan firman Tuhan. Terus Roh Kudus juga menyatakan hal-hal lain saat kita itu berdoa. Ya, aku ada satu sharing lagi tentang Roh Kudus menyatakan hal-hal yang saat kita berdoa. Ya, ini sebenarnya poin 2. Saya mau sharing lagi karena ingat. Jadi waktu itu aku berdoa untuk kesembuhannya kokoku kan, berdoa untuk kesembuhannya kokoku. Aku berdoa, Tuhan aku minta kesembuhan, Tuhan minta pemulihan, minta kesembuhan. Nah di saat-saat berdoa itu tiba-tiba Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus itu menjawab, tetapi bukan menjawab ya tak sembuhkan, itu bukan. Roh Kudus itu menjawab dengan berkali-kali di hatiku itu bilang gini, kamu itu dikasih Tuhan, kamu itu dikasih Tuhan, kamu itu dikasih Tuhan, kamu jadi itu kayak di apa ya, berbicara terus gitu loh di hatiku waktu aku berdoa minta kesembuhan. Nah dari situ waktu itu aku nggak nangkep, tapi aku dari setelah waktu berjalan, ketika aku tuh berdoa untuk sesuatu, ternyata Tuhan tuh lebih tahu. Jadi bukan hanya ketika aku minta kesembuhan kokoku, ternyata aku sendiri yang disembuhkan. Disembuhkan dari apa ya? Disembuhkan dari hati yang luka, dari hati yang kecewa. Jadi kayak Tuhan itu memberikan pernyataan yang membuat kesembuhan batin. Jadi saat aku tuh berdoa buat kesembuhan saudaraku, tapi aku juga disembuhkan melalui Roh Kudus tuh kamu tuh dicintai. Nah sejak itu aku tuh mulai berbeda gitu loh cara berdoa aku. Oh iya ya aku dicintai. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita yang paling dalam. Mungkin saat-saat itu yang tak rasakan struggle, mungkin butuh penghiburan dari Tuhan loh. Jadi Tuhan itu nggak jawab ya tak sembuhkan kokomu atau tak cukupkan, enggak. Tapi Tuhan bilang terus selama berhari-hari itu kamu tuh dicintai Tuhan. Kamu tuh dicintai Tuhan terus seperti itu. Ya itu luar biasanya Roh Kudus, kita berdoa melalui Roh Kudus tahu kebutuhan kita yang paling dalam, lebih dari kita sendiri, tahu hati kita. Roh Kudus tahu hati kita yang paling dalam. Ya. Terus yang tadi ya, yang ketiga kan latih telinga dengan firman itu, kita melatih dengan membaca firman ya. Kita ini jangan berhenti untuk selalu mengambil komitmen membaca Alkitab. Meskipun kita mendapatkan karunia, kita sudah pelayanan, atau kita mungkin sudah istilahnya mendapat karunia kesembuhan, jangan kita ini sampai meremehkan Alkitab karena kita merasa sudah mendengar firman Tuhan. Karena begitu kita itu berhenti untuk membaca firman, untuk merenungkan, maka suara-suara Tuhan, Roh Kudus itu tidak semakin peka, tapi semakin buram. Kalaupun nanti kita itu merasa aku dengar-dengar, hati-hati, bisa aja itu bukan suara Tuhan. Karena kalau kita semakin jauh sama Tuhan, suara Roh Kudus itu semakin buram, semakin nggak jelas, nggak peka gitu loh. Jadi latih telinga kita dengan firman Tuhan, dan kita juga semua di sini kan masih belajar ya mengenal tuntunan Allah dalam hidup kita. Jadi kita itu nggak harus kita semua belajar. Yang penting kita itu mau bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengenal suara Tuhan lebih peka lagi, mengenal Roh Kudus, lebih merindukan Roh Kudus lagi, lebih lagi daripada yang kemarin. Oke, itu saya review ya 3 pondasi dasar.
melatih telinga roh dan kepekaan, bangun hubungan dengan Tuhan, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yaitu melalui Roh Kudusnya. Yang ketiga, latih telinga kita dengan firman. Malam hari ini, biar firman ini bisa kita tangkap bersama-sama dan kita itu merindukan mendengar tuntunan Tuhan, suara Tuhan itu lebih lagi. Kita lebih rindu lagi. Kita nggak mau jadi anak Tuhan yang nggak bisa dengar suara bapaknya, nggak papanya itu nggak bisa dengar. Kita mau jadi anak Tuhan yang mau dengar suara papa kita ngomong apa. Jadi kita mau dengar suara papa kita itu maunya apa sih, Pak? Ya, papa kita yang di surga. Dirindukan ya, lebih peka akan suara, membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu aja sih yang aku mau sharing. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Kesaksian mungkin nggak apa-apa. Ada? Nggak ada. Oke. Oke, yuk. Oh, ini doa untuk CG Yohana ya? Saya. Oke, yuk. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini lagi Tuhan kami bersama-sama berkumpul Tuhan untuk mengikuti CG Tuhan di tempat kami ini Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, Engkau terus Tuhan bekerja Tuhan, melawat kami semua para peserta di CG ini tuh C159 ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau taburkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh selalu lekat dengan Engkau Tuhan, bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya terus Tuhan menuntun, memimpin kami Tuhan setiap langkah kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau Tuhan dipimpin, dituntun oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh mau taat akan perintah-mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati Tuhan pelayan-mu Tuhan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan untuk Cima Tuhan sebagai pimpinan Tuhan di CG C159 ini Tuhan. Engkau tambahi urapan hikmat marifat-Mu Tuhan. Engkau yang berkati jasmaninya Tuhan, terlebih-lebih Tuhan rohaninya boleh semakin indah, semakin bertumbuh, dan semakin Tuhan menjadi terang dan garam di sekitar Cima berada Tuhan. Memberkati seluruh keluarganya Tuhan, Kau yang mencukupi segala keperluan dan kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga pelayan-Mu Tuhan yang sudah memimpin pujian, yang membawa pujian untuk Dewi dan juga sekeluarga. Engkau juga berkati Tuhan jasmani, terlebih-lebih rohaninya Tuhan, boleh terus Tuhan meningkat Tuhan, terus bertumbuh, dan Tuhan boleh berbuah-buah Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga keluarganya. Kau juga berikan Tuhan kesehatan Tuhan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga buat kami semua Tuhan yang mengikuti Tuhan CG malam hari ini Tuhan, baik yang mengikuti maupun yang belum sempat Tuhan mengikuti malam hari ini. Tuhan yang memberkati juga Tuhan, Kau yang juga memberikan kesehatan buat kami semua Tuhan masing-masing, dan juga Tuhan kerohanian kami Tuhan boleh semakin indah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa permohonan ini. Pertemukan kami juga minggu depan, kami boleh lagi Tuhan
hari Selasa untuk mengikuti SIG lagi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan. Doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita taruh tangan kita di dada, kita minta urapan Roh Kudus, kita minta Tuhan, kita berkata-kata di tempat kita masing-masing, kita minta Tuhan, aku mau mendengar suara-Mu hari ini Tuhan, aku rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Mari kita minta, kita penuhi Roh Kudus sekarang. Tuhan, kami rindu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara Bapa kami rindu Tuhan mendengar tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karabaya rabushini karabaya la barabara bushini karabaya la barabara barabara karabushini karabaya la barabara 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 karabushini karabaya raba. Mari kita minta Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau mempekakan suara-Mu Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, penuhi saat ini. Kami mau mendengar suara Roh Kudus hari ini juga Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan, kita minta ke Tuhan, kita minta biar telinga rohani kita terbuka saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan curahkan urapan yang baru. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan, Kau lihat kerinduan hati mereka untuk semakin dekat dengan Engkau. Engkau melihat Tuhan kerinduan hati kami Tuhan untuk mau peka Tuhan, untuk mau Tuhan sungguh mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan, saat ini terbuka Tuhan, Efata terbuka di dalam nama Yesus. Setiap dari telinga kami Tuhan akan mendengar suara Roh Kudus malam hari ini di dalam nama Yesus. Karabaya rabushini karabaya labara. Satu persatu Kau lawat Tuhan. Kirabata kaya rabushini karabaya labara. Karamutukushini karabaya labara. Karabushini karabaya labushini karabaya labara. Mengalir Tuhan kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan kuasa Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesus, memenuhi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Kirabaya rabushini karabaya labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terlebih rindu lagi berkata-kata kepada kami Tuhan. Biar kami Tuhan semakin dewasa Tuhan, iman kami menangkap setiap tuntunan-Mu, menangkap setiap rambu-rambu-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang kami mau Tuhan semakin dalam dengan Engkau. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami, setiap hati yang kecewa, setiap hati yang pahit, setiap hati yang jauh, malam hari ini dibaharui di dalam nama Yesus. Hati yang baru Tuhan, hati yang mengasihi Allah, hati yang mengejar Allah, hati haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, murnikan kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu C159 yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Yohana, untuk matanya dalam nama Yesus. Setiap janji-Mu ya dan amin Tuhan. Mata kiri, mata kanan Tuhan, Kau akan jamah Tuhan, Kau sempurnakan. Kesembuhan itu sempurna di dalam nama Yesus. Bola matanya menjadi seperti bola mata baru di dalam nama Yesus. Dan setiap apa yang Yohana alami akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bawa dia untuk masuk ke dalam pengertian, ke dalam hal-hal mujizat yang sudah dia rindukan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Lung Tuhan, kesembuhannya setelah
laser Tuhan, operasi Tuhan, Kau berikan percepatan dalam nama Yesus. Setiap batu-batu Tuhan itu hancur di dalam nama Yesus Tuhan. Ginjalnya menjadi bersih, sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus. Seperti ginjal yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan Papa dari Vero ya Bapak. Setelah operasi tulang ini bisa berjalan seperti semula Tuhan. Bisa berjalan seperti semula Tuhan. Tidak ada efek samping setiap pengobatan. Kami mau tolak dalam nama Yesus. Tutup bungkus Tuhan dengan darah Kristus untuk papanya Vero. Dari setiap obat-obatan nanti Tuhan, setiap terapi yang ada akan membawa progres yang luar biasa. Lebih cepat dari apa yang keluarga pikirkan Tuhan. Lebih cepat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kesembuhan-Mu dengan iman kami. Kami percaya Kau Allah dokter segala dokter Tuhan. Engkau yang berkata, ya Tuhan, amin Tuhan, kami terima kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap sukacita, damai sejahtera menyertai kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, thank you. Oh ya, pengumuman ya, nanti yang hari next CG itu bukan Jumat tapi Selasa. Selasa karena ada connecting time. Connecting time itu gabungan beberapa CG dalam penggembalaan kuadrian onset nanti di GMS Timur ya. Kalau yang bisa datang nanti kabar-kabari di grup, nanti kita habis CG kita foto karena CG-nya kita ini belum pernah ada foto CG. Pandemi langsung sampai sekarang nggak ada fotonya sama sekali ya, fotonya cuma capture. Jadi nanti kita yang bisa datang hari Selasa datang aja. Jadi kita jangan pulang dulu ya, saling kabar-kabari aja di grup CG. Itu aja sih pengumumannya. Oke, yuk kita foto ya. Bisa dibuka kameranya, kita foto sebentar. Ya Kak Rista, nggak apa-apa Kak. Oke aja. Sudah. Yuk, sudah semua. Yuk, dibuka yuk. 2, 3. Lagi ya. Lagi ya. Yuk, 2, 3. Oke, thank you ya semua. Oh, yang mau didoakan bisa stay dulu. Yang mau didoakan bisa stay, nggak usah keluar dulu. Halo, Cekar, Selasa datang ya, Cek? Oke. Ya, saya tahu saya gampang, wis. Lupa gampang aja. Halo. Ya, yang mau diucap ini. Iya. Ucap hilang. Hah? Ucap Ada ucap. Ada ucap. Enggak, Oh, iya. ada. Oh, ada. Ya. Selasa datang ya, Apa sih? Selasa datang. Oh, CG onsite ya? CG, bukan CG onsite. Iya sih, CGT. Oh. Mirip. Oke. Selasa aja, Selasa. Oke. Iku kok. Mana? Iskos. Iskos. Oh, Susan datang ini pasti Susan. Oh, Ya Susan datang, mau tinggal turun naik di Susan. Betul. Susan datang. Hanson Linda mestinya iso datang. Ucapes sembuh, Cah. tinggal batuk. Tinggal batuk. Habis Halo, touring. Pak Sony. Hilang Oh. orang. Oh, Tuh. Cah, Max mau ngomong. Ayo Max ngomong. Max mau ngomong apa, Max? Max mau ngomong apa? Thank you. Thank you apa? Terima kasih cookiesnya. apanya? Auntie Uncle. Auntie
Udah seberkati. Kukisnya sudah dimakan habis. Katanya enak. Oh, bibine rek, ditimbang piro kilo iku. Ini lo mau dilihat tuh, kamu nak. Seperti. Iya, loh, Meme kenapa Meme? Ngambek Meme. Memenya ngambek. Sudah habis Max cookiesnya. Tuh, ditanya sama ontinya, sudah habis. Sudah. Waktu datang langsung dibagi langsung, wah langsung disimpan kuenya. Masing-masing bawa sendiri-sendiri kuenya. Untung nggak dimakan papa ya Max. Bawa keliling-keliling. Untuk papanya gak makan di Surabaya ya. Laparan dimakan habis. Gak dapat anak-anak ya. Lucu, Max. Max, lampunya Ya. bagi-bagi papinya. Apa dong? Rambutnya Max kan banyak, bagi-bagi kasih papinya. Oh gitu. Rambutnya katanya banyak tuh, rambutnya banyak, hitam lagi. Kita Iya. dibagiin ke papanya katanya. Bagiin ke papanya ya. Umur dong. Jangan ngono dong. Kualat banget delok neh kowe ngono. Iya dong. Nah, Ya apa ke? Habis sharing ke? Cedera ke? Biasa kan Wisan? Harus sharing lagi nanti ya minggu depan ya. Dan gak dredeg. Lek sering sharing, sering gak dredeg. Sering gak? Iya benar. Lek sering Tadi- sharing jadi gak iya. dredeg. Tadi aku mau sharing tapi kelamaan nanti. Nanti kalau Harusnya sering awal-awal. jadi kayak Ko Hartono, pengen sharing terus deh tiap Kalau- minggu. Kalau aku sharing harusnya awal-awal. Nggak boleh terakhir-terakhir. Terakhir-terakhir gak dapat waktu nanti. Tadi saya belum mau tapi ya wis, sharing aja wis. Ya wis nambah-nambah ya tentang itu tentang perjalanan kemarin. Kok- Iya. Kohar, Ya. ngetik di grup, lek enggak. Gak Oh. bisa Ko Har ngetik, Nggak- gak puas deh. Itu. Aku lihat sharing tuh senengnya ngomong aku. Kalau ngetik-ngetik tuh gak terlalu itu lama nih, atur-atur kata-katanya susah. 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 Jadi grupnya Bisa Jadi- juga cuman lama sih. Kadang nggak terlalu telaten. enggak terlalu. Lebih seneng ngomong langsung. Oh. Apa ya itu voice note? Di voice note. Ya tentang itulah ya. Tentang ya apa kemarin perjalanan itu. Ya terus ya nanti minggu depan lah. Minggu depan aja. Wis gak tahan dah, gak apa-apa nek mau cerita. Pas lagi itu. Yo, Ya, disimpan. Minggu depan tak inget no kok. iya ingat no. Ya atur ya apa kloter pertama. Ya. Iya, betul Iya kloter pertama boleh. Kok kloter kedua ya belum panas biasanya. Kalau biasanya belum panas. Iya ya benar. Apa kloter pertama ya? Minggu depan. Enggak gini loh. Enggak, kalau banyak yang sharing aku mundur aja gak apa-apa. Kalau misalkan pas lagi goleng-goleng gak ono sing maju sharing aku masuk gak apa-apa. Jadi aku ngisi supaya ada yang sharing. Ya bersedia setiap waktu ya, Pak. Jadi aku pelengkapnya ya. Aku pelengkap sharing. Nanti bisa muncul sendiri. Bisa muncul apa yang bisa di-sharing, nanti bisa dipikirin. Gak apa-apa kok. Next sharingnya ya. Ya 2 minggu lagi sharingnya. Suara apa itu? Oh, David tuh. Wirawan Wir, mau sharing tak Wir? Ya, Mas Sharing. Rojo ijo. Mau sharing. Ya, Wirawan mau sharing.
Yo sharing besok tugas ke Malang deh. Oh, ya wis sharing saiki dinteni ae wis sharing. Dadaan ke Malang. So, Besok. ke Malang. Ya, ada pekerjaan. Yo lah Karena teman, pekerjaan. Masa dolan. ya karena teman lagi sakit. Apa? Teman lagi sakit. Iya, menggantikan. Oh, aku mau nangkepe teman lagi sakit, kamu ke Malang mendoakan. Oh, Maunya gitu sih, mendoakan aja. salah tangkap aku Wah, lek kayak gitu yo mujizat itu. Tenan. Ya ora apa-apa yo ajaan lho ya, ajaan yo ke temen. Perubahan drastis. Loh, dulu Wirawan ini pernah tugas FKA loh. Oh iya. Sekali tok tapi bola apa ae deh. Jadi pendoa loh yo. Bener ah? Kamu pernah jadi pendoa toh di FKA? Mendoakan orang sakit tulang. Oh, yo. Oh, ya udah nggak pernah sharing, nggak pernah cerita kok. Ya perlu ditanyai nih, Nes. Oh, alah. Luar biasa loh. Pernah jadi pendoa sakit tulang deh. Nah, itu doain papanya Vero itu. Iya. Betul. Sembuh enggak? Lupa. Lo lupa. Oh iya. Loh, ini sih mau didoakan siapa ini? Ingat ke? Yohana, Wirawan siapa ini? Ini ngoceh gak sadar. Itu mau didoakan agak. Enggak, cuman mau ngobrol, Cek. Oh ya, berarti di sini semua tujuannya sama ya. Aku ngobrol malah. Pamit dulu ya. Pamit dulu ya. Oke. Pamit dulu. Iya. Minggu depan Selasa ya berarti ya? Selasa kok. Selasa ya? Ada online kok. Iya. Gini kak, bisa onsite kak In. Bisa onsite kak. Nah, kamu onset kok. Itu ya apa ya? Anak-anak bisa dibawa ya? Bisa bawaan. Memang kayaknya gak ada CGG. Cuma anak-anaknya arek-arek podo dibawa IKB. Bawa semua enggak apa-apa. Iya. Kayak gitu, bawaannya gak apa-apa kok. Ada online itu. Online. Kemungkinan ada tapi link YouTube. Nah, ada online link YouTube ya. Soalnya nek Zoom koyoke kebanyakan tau ndak bisa tau ya dijadiin link YouTube. Iku. Emang aku harus balik. Kalau enggak aku ikut sana. Makanya iya kok Kamu tanya tadi ya. Kira aku balik ya cepet ya. Iya, aku paling 2 minggu 3 minggu lagi baru balik sana. Lama. Iya kok gini. Oke. Ayo. Cabut dulu ya. Iya Sukses semuanya. Thank you ya. Sukses. Semua Ina. Bye. God bless semua. Safe trip ya, sampai besok, Miss. Ya. Thank you. Ya. God bless. Thank you. Dadah. SKB lagi. WC. Oh iya WC. Wes. Dadah. Ya saya keluar ya. Iya, iki sik. Tapi misalnya minggu depan misalnya mau ada Zoom gitu tapi kan Zoom-nya pakai punya Cece ya. Apa aku mikir
nganu apa tetep Zoom ae aku tak online ae. Aku jadi host jadi aku ngapa? Nge-share link YouTube gitu ya apa sih? Link YouTube Ben tetep gak usah streaming. sesok gini ya tetap itu aja nek khusus besok tetap onsite link YouTube dibagikan ke arek-arek gitu sih ae. Soale koyo kok dari Coach Denny kok rodok diwajibno sing leader-leader gitu loh. Oh, harus datang gitu. Kecuali memang sing kapan nariko Philip kan nggak terlalu wajib, makanya aku ya wis onsite ae wis. Kan arek-arek ben ngerti to ya. Ya aku ya rada bingung enake piye ya. Saya tak pikire ya. Idemu ya bagus juga, aku baru kepikir ya. Nah, aku cuma mikir gini kan kayak ya memang YouTube tuh kan kadang kan mereka kan nonton dewek-dewek itu kan ya apa ya Ci ya. Walaupun mungkin nonton YouTube lewat Zoom pun ya bisa sendiri-sendiri. Cuma kan ya kayak tadi siapa Ineke ngomong ndak ada apa online nih atau apa kok aku mikir kok mereka mungkin lebih seneng bareng-bareng apa piye gitu. Aku Iya. ya bingung. Memang lebih semangat toh ngeliake mau nggak mau kan termotivasi ya kan ngeliak ya ipartasine ya. Iya yo wi, sik yo. Coba yo tak takokno Denny yo. Nek kayak gitu bisa ndak? Aku boleh ndak? Ya sembarang sih aku mikir pun aku lek pergi pun ya pasti anak-anak kan ndak tak ajak loh jadi di rumah gitu loh. Aku Tapi baru kepikir mari kamu ngomong, iya juga. Tapi wi, nanti nek misalnya kita ada sing gitu, kan kayak cekar gak belani teko, kan kudu ono dorongan-dorongan. Ayo ke GMS Timur sing deket-deket iki lho arek-arek iki lho. Ya, kayak cedek ngono. iya ke sing dekat. Iya, ada sing deket tuh ya. Aku kan mikirnya sing itu ya kayak Kak Rista, Yeyen barang mosok DE bakal online. Iya. Paling kan antara iya dan tidak ya isa iya, cuma kan yo ya Iso. Yo paling ini dicek. Ini ya link YouTube jangan lupa dilihat apa. Gak apa-apa wes onset aja wes. Nanti nek kita misalnya ada bareng-bareng fotonya ben mereka melok semangat pisan. Oh iya. Oh ya wes ya. Oke deh berarti wes onset kabeh aja ya. Iya jadi podo ngajai gitu ae ya. Ya ngono ae. Oke deh aja. Ya wes, ya thank you ya. Dah. Ya.